Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Apriani Rianti MPD dalam video pembelajaran e-learning Institut Siami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 3 dengan materi penulisan, ejaan, dan tanda baca dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia hari ini, kita memasuki chapter yang ketiga dengan materi penulisan, ejaan, dan tanda baca. Masih bersama saya, Apriani Rianti. Pada materi kali ini, capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menulis dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Ada baiknya sebelum kita mempelajari tentang ejaan, kita memahami dulu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang pertama, kita pernah memakai ejaan Van Ophusen yang diberlakukan pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi mulai diberlakukan pada tahun 1947. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan atau yang terkenal dengan EYD diberlakukan tahun 1972. Lalu, kita juga pernah menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan ditambah dengan pedoman istilah. Mulai diberlakukan 1975. Selanjutnya, kita juga pernah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1988. Selanjutnya, sampai saat ini kita menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Mulai diberlakukan pada tanggal 26 November 2015. Ya, untuk saat ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita pakai dan sebagai panduannya yaitu PUEBI. Ruang lingkup PUEBI itu ada 4, yaitu pemakaian huruf, lalu penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan selanjutnya penulisan unsur serapan. Nah, yang pertama tentang pemakaian huruf. Nah, huruf-huruf ada 26, nak. A sampai Z, seperti itu. Nah, ini dipergunakan untuk pembentuk kata. Selanjutnya, yang B adalah huruf vokal atau yang biasa disebut A, I, U, E, O. Huruf vokal seperti A, posisi awal ada kata api, posisi tengah ada kata padi, lalu posisi akhir ada kata lusa. Selanjutnya yang C adalah huruf konsonan. Dalam huruf konsonan ada 21 huruf, nak. Selain dari A, I, U, E, O tadi. Seperti itu. Lalu contohnya huruf B ya, nak ya. Posisi awal ada kata bahasa. Ya, B ya, nak, tadi ya. Lalu posisi tengah ada kata sebut. Lalu posisi akhir ada kata adab. Seperti itu, nak. Selanjutnya kita juga belajar tentang huruf diftong. Apa huruf diftong? Huruf diftong disebut juga dengan vokal rangkap, nak. Dalam vokal rangkap di sini kita belajar tentang bagaimana huruf vokal yang double atau ai, au, ei, oi, ya, nak ya. Dalam huruf ini posisi awal contohnya ya dari kata ai. Aileron, posisi tengah, balairung, lalu posisi akhir ada kata pandai atau ramai. Seperti itu ya, nak ya. Jadi dibilangnya vokal rangkap huruf diftong itu. Selanjutnya adalah yang E adalah gabungan huruf konsonan. Seperti contohnya di sini adalah huruf K dan H.
Ya posisi awalnya ada khusus, lalu posisi tengah ada akhir, dan posisi akhirnya ada kata tarik ya. Nah, di sini pembentuknya ada KH, lalu biasa disebut eng juga NG, lalu NY dan SY ya. Jadi di sini gabungan huruf konsonan ya Nak ya. Seperti itu. Selanjutnya penulisan kata. Nah, penulisan kata ini kita memasuki dalam urutan yang kedua ya Nak ya. Seperti itu setelah tadi huruf. Nah, yang penulisan kata ini kita akan mempelajari tentang kata dasar, lalu kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, selanjutnya juga belajar tentang pemenggalan kata, lalu belajar dengan kata depan, lalu partikel. Selanjutnya ada singkatan dan akronim, lalu belajar juga di sini tentang angka dan bilangan, lalu kata ganti dari kata ku, kau, kumu, dan nya. Selanjutnya kita belajar juga tentang kata sandang, si, dan sang. Semuanya lengkap dalam PPT ya Nak ya. Selanjutnya penulisan kata juga ada di sini membahas tentang benar dan salahnya. Nah ini Ibu contohkan ya Nak, satu ya Nak, kata bertanggung jawab. Nah di sana ada spasi dari tanggung spasi jawab ya Nak ya. Nah mengapa dikasih spasi? Nah di sini ada cluenya. Kata tanggung jawab itu dikasih spasi di tengah ya Nak ya. Kata bertanggung jawab juga demikian. Tapi dalam kata yang ada awalan dan akhiran di sana tidak ada spasi. Seperti misalnya mempertanggungjawabkan. Semuanya dirapatkan, tidak ada jeda atau tidak ada jarak ya di antara tanggung dan jawab tadi. Seperti itu ya Nak ya. Selanjutnya penulisan kata di sini juga dibahas ya Nak ya. Bagaimana pembentukan katanya. Lalu berikutnya kata pasca, antar, lalu di situ maha, lalu non, lalu di sini juga belajar kata sub. Nah, itu semuanya itu dijadikan satu. Seperti itu ya Nak ya. Lalu yang berikutnya yang nanti juga akan dibahas untuk maha di sini untuk maha Tuhan ya Nak ya. Kalau maha guru atau maha siswa sendiri itu kan kita setelah tahu kalau itu dirapatkan ya, tidak ada jeda atau tidak ada jarak. Kata Maha Esa. Kata Maha Esa sendiri itu dipisah, nah itu terkecuali. Yang sebenarnya bila kata dasar dari kata Maha Kuasa itu dijadikan satu, nah ya kecuali Maha Esa tadi. Nah bila kata Maha Sempurna, ya lalu di situ disebutkan Maha Pemurah. Nah Maha Pemurah di sini ada kata dasar dari murah. Berarti di sini kata pemurah depannya awalnya maha itu diberi jarak Nak. Seperti itu ya. Jadi maha M-nya besar, lalu di situ dikasih jarak atau spasi, lalu pemurah baru P-nya huruf besar. Beda dengan maha kuasa. Maha kuasa mahanya M-nya besar, kuasanya itu dirapatkan dan kecil penulisannya. Kecuali Maha Esa ya Nak ya, itu terkecuali dengan Maha Esa. Ya, Maha Esa itu dipisah, M-nya besar, E-nya itu besar dan itu dipisah. Ya Nak ya. Lalu selanjutnya di sini untuk pemakaian tanda baca ya Nak ya. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik itu akhir dari pernyataan, seperti itu ya, itu diberi titik. Selanjutnya untuk memisahkan angka dalam jam, menit dan detik yang menunjukkan waktu ya Nak ya, atau jangka waktu bisa juga seperti itu ya. Misalnya contohnya 09.54 titik lalu 23 titik, itu contohnya Nak ya, dikasih titik di sana jadi menunjukkan waktu. Lalu dalam daftar pustaka, dalam daftar pustaka sendiri kita punya istilah ya Nak ya, seperti Ibu telah berulang memberikan informasi, ada kata natajukopen. Itu istilahnya disingkat untuk mempermudah ya Nak ya, dari kita bagaimana mengurai daftar pustaka. Natajukopen nama adalah nanya adalah nama, tanya adalah tahun, natajunya judul, lalu kota, nah penerbit. Nah semuanya diberi titik kecuali sebelum kata penerbit.
itu ada titik dua ya nak ya. Selain itu diberi titik. Kecuali ada nama yang dibalik. Contohnya ya nak ya, nama ibu Apriani Rianti. Di sini Rianti, Apriani, lalu titik. Itu nama ya nak ya. Tanya tahun misalnya 1993 misalnya seperti itu nak ya. Lalu titik. Judulnya misalnya pemakaian kata dalam bahasa Indonesia. Itu dimiringkan nak. Ya dimiringkan. Lalu titik, nama, tahun, judul. Tadi judulnya nak yang dimiringkan. Lalu habis judul kota. Nah setelah titik tadi kota. Kotanya misalnya Jakarta. Lalu titik 2 baru penerbit. Ya seperti itu nak. Ya jadi tanda titik dipergunakan untuk daftar pustaka. Selanjutnya untuk memisahkan bilangan ribuan. Misalnya di sini ada 7, 0, lalu nolnya ada 6 menunjukkan di situ 7.000 pulau. Jadi 7.00.000 spasi pulau misalnya seperti itu. Ya nak ya. Nah ini berarti untuk memisahkan bilangan ribuan. Ya nak ya, itu contohnya ya nak ya. Lalu selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma di sini dipakai untuk pemerincian, misalnya contoh buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah di situ ada koma ya, buku koma, majalah koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah itu ya nak ya, lalu titik di sana setelah kepustakaan. Lalu memisahkan anak kalimat dan induk kalimat di sini dalam kalimat majemuk bertingkat ya nak. Jadi ada di situ klosa pertama dan klosa kedua. Boleh dibalik, boleh di situ anak kalimat mendahului. Silakan saja mendahului dari induk kalimat, silakan saja. Dalam arti di sini menggunakan koma, ya. Misalnya di sini karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Nah seperti itu ya nak ya. Jadi karena baik hati ini itu adalah anak kalimat. Mengapa bisa di situ dibilang anak kalimat? Karena konjungsinya ada di awal dari kata karena tadi. Ya, jadi karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Ya, dan tidak dipakai bila induk kalimatnya di situ ada di awal. Ya, contohnya misalnya pelukis itu menorehkan warna merah agar lukisan terlihat hidup. Nah, tidak ada tanda koma. Seperti ya, pelukis itu menorehkan warna merah, langsung saja ya nak ya, agar lukisan terlihat hidup. Jadi pelukis itu menorehkan warna merah itu adalah induk kalimat ya. Lalu yang anak kalimatnya agar lukisan terlihat indah. Mengapa itu anak kalimat? Karena ada konjungsi di sana. Ya. Berikutnya lagi tanda koma juga untuk memisahkan petikan langsung, misalnya nenek berkata, ya, koma di situ. Lalu ada tanda kutip, kita harus rajin belajar. Nah, lalu ada kutip dua lagi di sana. Jadi di situ nenek berkata dikasih koma, ya nak ya. Lalu memisahkan gelar dan nama, misalnya di sini contohnya nama anak ibu ya, misalnya Rian Ahmad Priyono, ada koma, ya. Lalu di situ S titik PD. Jadi komanya itu sebelum gelar, ya nak ya, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang titik koma. Nah, titik koma di sini sebagai pengganti kata penghubung, misalnya misalkan kalimat majemuk setara, misalnya begini ya nak ya, ayah bekerja di kantor. Nah di sini lalu titik dan koma, ibu memasak di dapur, titik koma. Jadi adik belajar di kamar, lagi di situ baru titik. Ya nak ya. Jadi di sini sebagai pengganti kata penghubung tadi, jadi memisahkan kalimat majemuk setara. Jadi sewaktu-waktu hal itu terjadi di dalam waktu yang sama. Misalnya saat itu ayahnya sedang bekerja di kantor dan ibu memasak di dapur dan adik belajar di kamar. Contohnya tadi ya nak ya, ayah belajar di kantor titik koma, ibu memasak di dapur titik koma, lalu adik belajar di kamar, baru di situ titik. Ya nak ya. Lalu titik 2 dipakai dalam naskah drama saat percakapan atau dialog, misalnya ibu di sini titik 2, lalu diungkapkan bagaimana kabarmu nak. Nah berarti ibu itu yang berbicara, yang menanyakan sesuatu. Setelah itu anaknya berkata, terus anaknya misal Dewi, nah titik 2. Nah berarti di situ ada percakapan. Ya setelah kata ibu dan setelah kata Dewi itu ada titik 2 ya nak ya. Lalu digunakan saat memerlukan pemberian, misalnya ketua panitia siapa namanya, titik 2 di situ. Misalnya ketua,
titik 2, Siska. Lalu ke berikutnya wakil, titik 2 siapa, lalu narasumber titik 2 siapa. Nah itu ya nak ya, namanya pemberian di situ ya, dibilangnya pemberian. Berikutnya ada yang namanya tanda hubung. Tanda hubung di sini seperti min ya nak ya, seperti itu ya. Minnya 1, beda kalau misalnya tanda pisah itu kayak seperti min 2 ya, kayak panjangnya lebih panjang kalau tanda pisah. Tapi kalau tanda hubung itu agak kecil stripnya. Ya biasa dibilang strip. Ya di sini fungsinya untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris seperti itu ya. Nah, misalnya di sini di akhir kita mau menulis itu ada yang harus misalnya ca-nya masih ini dikasih strip baru ra-nya di bawahnya. Seperti itu ya nak ya. Lalu menyambung unsur kata ulang misalnya anak-anak, jadi anak strip anak-anak, anak lagi seperti itu ya. Lalu murid strip, dibilangnya strip soalnya biasanya itu sebenarnya tanda hubung ya nak ya. Jadi anak-anak, murid-murid, tengah-tengahnya itu kata ulang ya nak ya, harus menggunakan strip atau kata hubung. Seperti tanda hubung, seperti itu ya nak ya. Lalu menyambungkan tanggal misalnya 11, lalu tanda hubung strip seperti strip itu ya, lalu 11 strip 2020 seperti itu ya nak ya. Jadi ada strip di antara 11 tadi. Lalu untuk kata ganti misalnya KTP stripnya. Jadi KTP-nya, jadi ada strip seperti itu ya. Katanya misalnya Tuhannya ini menandakan Tuhan kan huruf besar N-nya ya. N-nya besar, lalu Y, lalu A, strip. Nah itu kalau misalnya di sini strip di sini awalnya misalnya gini kalau Tuhan kan harusnya huruf besar ya, tapi kalau misalnya bukunya, nah itu tetap juga buku stripnya, jadi disambungkan di sini untuk kata ganti ya nak ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan di sini misalnya tanggal atau tempat yang berarti sama dengan atau sampai ke, misalnya seperti ini nak ya. Tahun 2010 itu strip 2 ya, agak panjang biasanya seperti itu ya, sampai tahun 2013 maksudnya. Seperti itu ya. Atau keterangan-keterangan di undangan misalnya tanggal berapa nih kita ada acara agendanya misalnya ya, dari tanggal 5, lalu di situ tanda pisahnya agak panjang atau 2 ya, stripnya 2 atau tanda hubungnya 2 kali sama saja, 5 sampai dengan 10 April ya itu. Nah ya di situ dilihat ada tanda 2 baris 2 ya, seperti itu. Lalu berikutnya lagi misalnya tadi sudah diungkap tanggal ya, sekarang waktu pukul 09 sampai 11 ya, 09.00, lalu stripnya ada 2 ya nak ya, tadi sampai jam 11.00 berarti dari jam 9 sampai jam 11 itu ada acara-acara lagi atau acara lain, dalam arti sampai ke sekian tuh ada acara ya nak ya. Lalu selanjutnya tempat misalnya jarak misalnya Jakarta ke Bandung misalnya, Jakarta lalu stripnya ada 2 atau tanda pisahnya ada 2 lalu Bandung, seperti itu nak ya. Nah itu nak. Selanjutnya kita juga akan belajar di sini adalah tanda elips. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah misalnya penyebab banjir, titiknya ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Lalu akan diteliti lebih lanjut. Ya, penyebab banjirnya apa tuh titik 2, dalam arti di sini ya sesuatu di sini ada yang dihilangkan memang sengaja, karena kita juga belum mengerti, belum paham, belum berani untuk mengungkapkan, baru mau diteliti seperti itu ya nak ya. Misalnya penyebab banjir 1, 2, 3 ada titik gitu ya, lalu dikasih jarak lagi, akan diteliti lebih lanjut seperti itu nak ya, namanya tanda elips. Lalu bisa juga di awal kalimat titiknya ada 3 lalu dikasih koma ya nak ya, lain lubuk lain ikannya, mungkin ada pembicaraan lain yang di depannya, entahlah ya nak ya, dalam arti di awal itu boleh, tapi jangan lupa dikasih tanda koma, titiknya 1, 2, 3 kasih koma, misalnya kata-katanya lain lubuk lain ikannya, seperti itu ya nak ya. Selanjutnya adalah kata seru, tuh mudah sekali kita belajar yang namanya kata tanda tanya dulu ya, tanda tanya biasa ya untuk bertanya bagaimana keadaanmu, ini biasanya 5W 1H ya nak ya. Atau yang berikutnya lagi kita juga belajar tentang tanda seru, ini berarti untuk memerintah,
tutup pintu itu. Nah, itu berseru ya nak ya, tandanya sudah jelas. Lalu tanda kurung juga kita belajar di sini, tanda kurung. Tanda kurung juga kita jelas ya nak ya, yang namanya di sini untuk mengapit tambahan keterangan. Contohnya harap memperpanjang surat izin mengemudi, lalu dikurung tulis misalnya SIM. Seperti itu ya. Jadi surat izin mengemudi udah ditulis tapi tetap ada dikurung SIM. Ya nak ya, jadi di situ untuk menyingkat ya, untuk keterangan ya, mengapit keterangan ya nak ya. Selanjutnya lagi setelah tanda kurung siku ada tanda petik. Nah nak ya, tanda petik di sini kita juga belajar yang namanya mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, misalnya naskah atau bahan tulisan lain. Contohnya gini nak ya, yang namanya sesuatu mengutip misalnya bla bla bla. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jadi bla 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 itu misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu ya. Nah, diungkapkan di situ di dalam pasal 31 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, itu ada di depan kata setiap warga negara, di depan kata setiap ada tanda kutip 2. Seperti itu ya nak ya. Lalu di belakangnya lagi memperoleh pendidikan, setelah tanda pendidikan dikasih kutip 2. Ya nak ya. Nah itu lalu ada lagi juga mengapit judul sajak, lagu atau artikel. Misalnya judulnya tadi misalnya ibu mempunyai judul Menggapai Asa, misalnya itu puisi ibu, itu harus dikasih kutip 2. Atau judul itu kan judul ya dari puisi ya, atau judul lagu juga demikian ya. Judul artikel atau film juga diberi tanda petik ya 2 itu tadi ya nak ya. Seperti itu nak. Lalu selanjutnya lagi kita juga belajar yang namanya tanda petik tunggal situ ya nak ya. Nah ini untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, misalnya mengapit terjemahan atau ungkapan. Jadi sesuatu yang memang udah ada kutipannya. Nah itu berarti dikasih petik tunggal ya nak ya. Nah selanjutnya di sini juga kita belajar tentang garis miring. Seperti ya, dan dalam garis miring ini dipakai untuk nomor surat pada alamat ya. Pada alamat kita memberikan di awal misalnya di situ ada yang namanya kop surat. Nah di bawahnya pasti ada nomornya ya, itu ada tanda miring-miringnya, nomor keberapa. Misalnya surat ini udah dikeluarkan, surat keluarnya udah ke 20. Nah 20 tanda garis miring, lalu tuh di dalam instansi siapa tuh udah punya nama sendiri ya nak ya. Misalnya di situ yang tahu dari adminnya. Lalu berikutnya bulan biasanya diberikan Romawi, selanjutnya tahun. Nah itu dikasih tanda miring semua nak. Lalu pengganti kata di sini bisa misalnya kata dan gitu ya, dan garis miring, nah itu dia, atau maksudnya seperti itu. Lalu misalnya harga 1.500 per lembar, nah itu pernya itu boleh dikasih tanda miring ya nak ya, tanda miring. Berikutnya kita juga belajar tentang yang apostrof. Apostrof apa sih? Menyingkat kata nak. Karena nama-nama yang ini udah familiar biasanya. Jadi untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka, bisa tahun, bisa konteks tertentu yang biasanya juga familiar ya. Dia titik apostrof gitu ya, bukan titik, dia apostrof jadi di atas ya, tanda tik gitu kayak petik gitu kan. Akan kusurati, bukan akan, jadi kan. Jadi kan itu singkatan dari akan. Jadi dia apostrof kan kusurati, atau telah juga T-nya juga di situ telah berlalu. Ya, T tidak usah disebut telah, jadi T lalu apostrof lah. Seperti itu ya. Nah, jadi itu istilahnya telah, maksudnya seperti itu. Lalu misalnya menyebutkan tahun 17 Agustus kan 1945, itu kan familiar 1945. Cukup tulis apostrof 45. Jadi 17 Agustus apostrof 45. Ya, tandanya udah tertera di sini. Ya, nak ya. Lalu selanjutnya di sini juga dalam tanda baca kita memahami ya, nak ya. Udah misalnya untuk tanda baca penyingkat ini namanya elips, lalu apostrof ya. Jadi elipsis sama seperti elips yang tadi ibu terangkan ya, nak ya. Lalu untuk mengampit tanda petik, tanda petik tunggal, lalu kurung, lalu kurung siku, seperti itu ya nak ya. Lalu berikutnya kata hubung pisah, garis miring, tanda koma gitu ya. Nah di sini semua udah ada bagian-bagiannya ya nak ya. Seperti itu. Lalu kita juga akan belajar tentang pengertian dari unsur serapan. Nah ini yang terakhir ya nak ya, unsur serapan.
Yang terakhir dari materi tentang ejaan dan tanda baca untuk penulisan ini, nak ya. Nah, apa itu unsur serapan? Unsur serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah yang sudah terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata resmi dan sudah diterima serta digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Jadi sudah terbiasa. Nah, di sini unsurnya juga ada ya nak ya. Jadi yang belum sepenuhnya terserap gitu ya nak ya. Dan ada juga yang sepenuhnya sudah terserap. Kalau belum sepenuhnya terserap berarti di sini belum sepenuhnya itu bisa masuk ke dalam ejaan kita. Kalau sepenuhnya sudah terserap, ini ada padanan katanya, gitu nak ya. Karena dalam unsur serapan ada yang dimiringkan, ada juga yang tidak dimiringkan. Kalau dia sudah dimiringkan, itu berarti kata itu udah merupakan suatu ada padanannya, gitu nak ya, ada padanannya. Jadi tidak perlu dimiringkan lagi. Tapi unsur serapan yang belum ada padanannya, ada entah bahasa asing atau bahasa daerah itu harus dimiringkan, seperti itu, ya nak ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara penyerapan bahasa asing atau bahasa daerah itu sampai dijadikan bahasa Indonesia gitu nak ya? Itu melalui 4 tahap. Nah, 4 tahap di sini ada yang melalui adopsi, adaptasi, penerjemah atau kreasi. Ya, pertama adalah adopsi dulu ya nak ya. Cara penyerapan adopsi yaitu mengambil secara keseluruhan. Di sini penyerapannya semuanya nak. Tidak ada yang dikurangkan. Misalnya contohnya kata supermarket. Itu semuanya sama. Di sana juga sama, di luar negeri kata supermarket, mall gitu ya. Atau di sini disebutnya mall, tulisannya MALL gitu ya nak ya. Plaza, ya itu semuanya nak. Jadi mengambilnya secara keseluruhan gitu ya mengambilnya. Nah itu berarti namanya adopsi. Kalau adaptasi itu berarti sebagian. Yang namanya adaptasi kita kepada lingkungan juga kan intinya kalau tadi adopsi berarti kalau kita mengambil sesuatu secara keseluruhan. Kalau adaptasi itu hanya sebagian, ya. Seperti misalnya di sini pluralisation, pluralisasi itu kan dari pluralition tulisannya ya. Nah itu jadi pluralisasi atau organization ya atau pluralization tadi jadi polarisasi jadi organization itu jadi organisasi. Jadi sasisan di belakangnya aja nak yang yang diganti gitu depannya sama. Jadi yang maksud adaptasi ini hanya mengambil makna asing sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan EB. Ya nak ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia seperti itu ya nak ya. Selanjutnya juga ada penerjemah. Penerjemah di sini dicari dulu padanan katanya nak dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata try out. Try itu kan uji. Lo out itu untuk keluar dari ujian gitu. Jadi try out itu berarti uji coba. Jadi keluar untuk keluar dari cobaan lah ini seperti itu ya. Jadi try out itu artinya uji coba dan itu diterjemahkan satu-satu gitu loh nak ya. Maksudnya seperti itu. Jadi diterjemahkan ya. Lalu yang terakhir adalah kreasi. Nah, kreasi di sini hampir sama dengan penerjemah, dalam arti diartikan. Nah, bedanya kalau yang namanya bahasa Inggrisnya itu satu, kalau misalnya kreasi, tapi dalam bahasa Indonesia itu bisa tiga, dia jadiin tiga. Contohnya gimana sih Bu? Misalnya gini ya, kata efektif. Efektif itu kan dari bahasa asing ya nak ya, efektif. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan berhasil guna. Nah, itu kan ada 2 kata nak. Seperti itu ya atau kata spare part. Nah spare part itu adalah spare part itu kan dijadiin satu ya bukan dipisah. Nah itu artinya kan suku cadang. Nah ada 2 dalam bahasa asing. Nah itu jadi adopsi ini ada unsur bahasa daerah ada juga unsur bahasa asing ya nak ya. Dan ibu mengambil sumbernya dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Demikianlah pembahasan singkat materi chapter 3 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pembahasan penulisan, ejaan, dan tanda baca. Materi lebih lengkap dapat teman-teman mahasiswa baca dan pelajari pada modul chapter 3 yang dapat diunduh
pada sistem SSO Institut Setiami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Institut Setiami, the real place, the better future.